Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan mengawasi untuk demokrasi kembali menyapa sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Ajang selalu ingatkan untuk like and subscribe YouTube kesayangan kita semua, Bawaslu Kota Pasuruan. Kali ini 10 November bertepatan juga dalam suasana Hari Pahlawan yang ke-76 tahun. Sebelumnya Ajeng mau ngucapin terima kasih untuk semua pahlawan yang telah membela bangsa dan harum namamu selalu terkenang sampai kapanpun itu. Kali ini Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan kedatangan mahasiswa yang keren nih. Kita sapa dulu Kakak Dovir dari GMNI Pasuruan. Selamat pagi Kakak Dovir. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat, baik. Alhamdulillah. Karena ini Gema Podcast menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ajeng udah divaksin 2 kali. Kakak bagaimana, udah vaksin apa belum? Sudah, alhamdulillah. Berapa kali nih? Sudah 2 kali juga. Alhamdulillah. Oke. Boleh nih pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu. Kakak nih di GMNI sebagai apa nih kalau boleh tahu? Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya pada Bawaslu Kota Pasuruan. Dalam hal ini yang telah mengundang kita dalam acara podcast kali ini. Ini merupakan acara yang sangat luar biasa sekali, tindak lanjut dari MOU kita kemarin. Beberapa bulan yang lalu Bawaslu Kota Pasuruan telah melaksanakan MOU bersama dengan seluruh organisasi yang ada di Pasuruan, baik itu organisasi kemahasiswaan dan juga kepemudaan. Okay. Kami dari GMNI mengucapkan banyak terima kasih akan hal itu. Saya pribadi nama lengkapnya Muhammad Dovir. Kalau di GMNI biasa dipanggil Bung Dovir. Karena kalau laki-laki di GMNI itu sebutannya Bung. Setiap kader GMNI yang laki-laki itu nama panggilannya adalah Bung. Berarti kalau nama saya Muhammad Dovir maka dipanggil Bung Dovir kalau di GMNI. Siap. Saya masuk di GMNI sejak tahun 2016. Namun pada saat itu status saya masih anggota. Baru resmi menjadi kader GMNI itu di tahun 2017. Karena di GMNI itu untuk menyandang status resmi kader itu melalui 2 tahap. Yang pertama, kita harus mengikuti proses penerimaan anggota baru hingga nanti pada proses pengikraran itu masih dikatakan sebagai anggota di GMNI, baru nanti kita dikatakan kader sah di GMNI setelah mengikuti kaderisasi tingkat dasar atau yang biasa dikenal dengan KTD. Saya mengikuti kaderisasi tingkat dasar pada tahun 2017 dan saat itu juga resmi menjadi kader GMNI. Kemudian saya lanjut di kader tingkat menengah di GMNI pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah GMNI Jawa Timur pada waktu itu di Mojokerto, tepatnya di tahun 2019 kemarin. Dan kebetulan di akhir 2020, tepatnya di bulan Desember, saya terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia untuk wilayah Pasuruan, yaitu yang meliputi Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Oke, selektif sekali ya GMNI ini untuk memilih kader sampai dia akan jadi ketua, itu sangat rinci ya, prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Sempat ini nggak putus asa nggak, apa kayak udah bosen gitu gabung gitu awalnya? Sebenarnya kalau bosen putus asa itu pastilah hal manusiawi dalam setiap, jangankan memperjuangkan atas nama bangsa, atas nama kerakyatan, memperjuangkan nasib sendiri saja kadang kita sering bosan, masih ogah-ogahan gitu ya. Namun prinsip saya sehingga saya bisa bertahan sampai saat ini, yang pertama ialah mumpung saya masih muda, mumpung saya masih bisa bergerak, saya akan tetap memanfaatkan itu untuk mengabdi pada GMNI dan pada khususnya dan pada umumnya mengabdi pada bangsa ini dan pada seluruh rakyat Indonesia. Yang saya tekankan itu adalah soal saya mencari pengalaman. Bagaimana masa hidup saya ini bisa bermanfaat bagi bangsa ini dan bagi negara
negara Republik Indonesia ini. Oke, menjadi anak muda yang sangat-sangat ini ya, apa itu namanya? Sangat-sangat peduli dengan rasa nasionalismenya, dengan rasa berorganisasi gitu ya. Mencoba untuk menjadi bagian. Oke. Barangkali bisa menjadi bagian. Barangkali bisa berpengaruh juga ke depannya. Amin. Semoga saja. Bung Dovir panggilannya nih, Bung Dovir. Kalau berbicara tentang Hari Pahlawan nih, sekarang Hari Pahlawan, apakah ada sosok pahlawan yang diidolakan nih? Bicara soal Hari Pahlawan, karena sekarang ketepatan dengan 10 November, yang mana setiap 10 November di setiap tahun itu selalu diperingati dengan perayaan Hari Pahlawan. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Pahlawan terlebih dahulu. Pahlawanku, kebanggaanku, kan seperti itu. Kalau kata Bung Karno tuh jas merah. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kalau bicara sosok pahlawan yang paling diidolakan, sebenarnya seluruh pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini tanpa terkecuali sangat saya banggakan, sangat saya idolakan. Namun yang menonjol daripada itu ada satu sosok yang menjadi sosok inspiratif bagi kita, khususnya bagi kader-kader GMNI, yaitu adalah sosok Bung Karno. Mana sosok Bung Karno ini sendiri di GMNI kita kenal sebagai bapak ideologi kita, yaitu bapak ideologi Marxisme yang menemukan dan yang menggali ideologi tersebut, yaitu adalah Bung Karno, dan itu dipakai menjadi ideologi GMNI hingga saat ini. Oke Kak, kalau berbicara Hari Pahlawan nih kan, kita mengenal para pahlawan tuh sejak SD mungkin kan ya, sejak SD. Yang teringat dari sejarah Hari Pahlawan waktu diajarkan dulu apa nih Kak? Yang paling diingat itu adalah sosok kegigihan mereka dalam berjuang. Iya. Kegigihan, komitmen mereka dalam memperjuangkan bangsa ini. Artinya rasa patriotisme dan nasionalisme yang ada di dalam diri mereka ini tidak bisa ditawar lagi. Mereka berani memperjuangkan bangsa ini bahkan dengan nyawa mereka taruhannya pun. Itu. Oke, Bung Dovir nih. Kan kita masuk ke generasi milenial atau Gen Z yang di bawah kita. Kan banyak nih yang kurang memahami sejarah Hari Pahlawan kan, apalagi meskipun di sosial media itu selalu bertebaran nama-nama pahlawan, sejarahnya gitu kan, tapi kan banyak yang melewatkan. Kalau nggak seru tuh udah deh dilewatin aja, udah scroll terus gitu kan ya. Kalau pribadi Bung Dovir sendiri atau menurut GMNI memaknai Hari Pahlawan itu sendiri itu seperti apa? Ya, memang benar sekali. Saya pribadi dari kecil ketika melihat buku-buku kewarganegaraan, buku-buku pahlawan, yang selalu yang dilihat pertama kali adalah gambar-gambar yang paling seru kan ya, Pak? Iya. Namun bicara soal pahlawan, karena pahlawan ini identik dengan 10 November 1945 tragedi di Surabaya. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, pahlawan ini bukan hanya mereka yang berjuang pada saat 10 November 1945 di Surabaya kan. Pahlawan ini adalah mereka yang memperjuangkan bangsa Indonesia ini, yang memperjuangkan kemerdekaan negara ini sejak awal bangsa ini dijajah berabad-abad tahun lamanya. Mereka semua yang memperjuangkan hal itu semuanya adalah pahlawan bagi bangsa ini. Hingga pada puncaknya pada 17 Agustus 1945 bangsa ini berhasil memproklamasikan kemerdekaannya yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden pertama dan wakil presiden pertama pada waktu itu. Mereka memproklamasikan kemerdekaannya bahwa sejak itu bangsa ini merdeka, bahwa sejak itu bangsa ini berdaulat. Namun setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa ini kembali mengalami suatu kejadian yang begitu besar. Peperangan kembali terjadi pada 10 yang puncaknya pada 10 November 1945 di Surabaya. Yang mana pada saat itu amarah daripada rakyat Indonesia, daripada tentara bangsa Indonesia yang ada di Surabaya dan pemuda-pemuda yang ada di Surabaya itu tidak bisa dibendung lagi. Karena pada saat itu tentara sekutu bagi bangsa Indonesia dianggap kembali menginjak-injak harkat dan martabat bangsa Indonesia.
kembali mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia, kembali mengganggu kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan beberapa bulan sebelumnya. Akhirnya pada waktu itu mereka sudah tidak bisa dibendung lagi, hingga pertempuran yang memakan banyak korban, yang menumpahkan banyak darah pada waktu itu tidak bisa direlakan lagi. Nah, ini menjadi satu bukti, Mbak, bagaimana bangsa ini, generasi bangsa ini, para pejuang kita memiliki jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme yang sangat tinggi terhadap bangsanya. Karena setelah proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada waktu itu simbol tagline-nya tidak ada lain yang dipopulerkan oleh Bung Tomo, yang dikatakan oleh Bung Tomo, pilihannya adalah merdeka atau mati. Jika ada yang mengganggu kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia, cuma hanya ada 2 pilihan. Kita mau merdeka melawan itu atau kita mati. Karena tidak ada tawar-menawar bagi kedaulatan bangsa ini. Oke. Puncaknya itu waktu Bung Tomo merebut bendera bendera di hotel. Betul. Surabaya itu kan. Oke. Nah, itu sebagai suatu tanda, sebagai suatu bukti yang perlu diingat dan diwarisi oleh generasi kita saat ini. Rasa nasionalisme, rasa patriotisme itu harus diwarisi oleh generasi bangsa kita saat ini. Memang generasi bangsa kita saat ini tidak harus dituntut untuk berperang seperti halnya 10 November 1945 atau pada tahun-tahun sebelumnya. Generasi bangsa kita saat ini cukup mempertahankan kemerdekaan ini, Indonesia, meneruskan cita-cita revolusi bangsa ini, kan seperti itu. Sekarang tuh perangnya tentang teknologi dan ideologi untuk memajukan bangsa ini bersama-sama. Oke. Menurut Anda, Bung Dovir, pahlawan pada zaman sekarang tuh seperti apa? Kan enggak ada perang nih sekarang. Pahlawan yang sekarang ini ya memang seperti yang dikatakan tadi, sekarang ini kita tidak harus berperang secara fisik, mengangkat senjata, saling tembak-menembak, saling bacok-bacokan dan lain sebagainya. Namun pahlawan kita yang sekarang ini perlu kita ingat, lagi-lagi jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Dan Bung Karno juga pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah mereka yang bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya. Nah, bagaimana kita tidak melupakan jasa pahlawan ini? Bagaimana kita menghargai jasa pahlawan ini adalah dengan cara meneruskan, mewujudkan cita-cita para founding father dan para founding mother bangsa ini. Cita-cita tersebut yang termaktub dalam Undang-Undang 1945. Ini harus kita teruskan, ini harus kita wujudkan. Generasi kita saat ini tantangannya bukan soal perang fisik, tapi soal perang ideologi dan soal perang media sosial. Bagaimana generasi kita saat ini mampu beradaptasi dengan kemajuan global, mampu beradaptasi dengan modernisasi. Karena kalau generasi kita saat ini, para pejuang, para pahlawan kita saat ini tidak mampu beradaptasi dengan modernisasi, dengan globalisasi, ini kita akan digilas. Kita tertinggal dari negara-negara yang maju kita. Betul. Kita akan ketinggalan dari mereka. Akan besar kemungkinan kita tidak akan bisa mewujudkan cita-cita para founding father dan founding mother bangsa kita. Maka kita harus adaptif terhadap segala perubahan zaman. Tidak menjadi generasi yang kolot lah. Iya benar, karena semua sudah berubah secara total. Kalau GMNI sendiri nih, untuk meniupkan spirit kepahlawanan dalam konteks kekinian dan menghadapi tantangan persoalan bangsa itu seperti apa? Ada banyak cara sebenarnya untuk terus menularkan ya semangat perjuangan, semangat kecintaan terhadap pahlawan kita dan para pahlawan kita. Ini ada banyak cara. Memang kalau di GMNI ini karena kita dikenal sebagai organisasi yang nasionalisme dan juga organisasi yang berasaskan Pancasila, tentunya hampir semua organisasi yang mendapatkan legitimasi di bangsa ini semuanya berasaskan Pancasila. Salah satu cara kita adalah untuk menanamkan dan menularkan semangat revolusi ini,
yang pertama kali kita tanamkan kepada para kader GMNI adalah bagaimana mereka tidak lupa terhadap perjuangan bangsanya. Bagaimana pada saat ini kader-kader GMNI ini tidak melupakan akan penderitaan rakyatnya. Jikalau generasi bangsa khususnya kader GMNI ingat selalu akan penderitaan rakyatnya, akan perjuangan bangsanya, mereka tidak akan pernah lengah, mereka tidak akan pernah kendor semangatnya untuk terus memperjuangkan, mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Jadi Soekarno pada waktu itu juga mengatakan, jikalau kita sudah mulai lengah, jikalau kita sudah mulai bingung terhadap realnya jalannya revolusi kita, maka kembalilah pada sumber amanat penderitaan rakyat. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah kembali pada amanat penderitaan rakyat, kita tidak akan pernah lengah lagi. Kesadaran-kesadaran itu akan tumbuh. Itu yang selalu kita tanamkan kepada kader-kader GMNI. Bagaimana kader-kader ini terus memiliki rasa nasionalisme, terus memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, terutama pada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh bangsa ini, baik itu sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Karena tidak bisa memungkiri meskipun bangsa ini sudah menyeberangi jembatan emas, kata Soekarno, tidak menutup kemungkinan bangsa ini hingga saat ini, terutama rakyat-rakyat kita, masih banyak mengalami penderitaan, masih banyak yang kelaparan. Nah, kader-kader kita harus peduli terhadap itu, harus ingat pada akan hal itu, hingga semangatnya tetap berkobar, tetap berapi-api. Oke. Kalau GMN sendiri bentuk sosialisasinya seperti apa nih untuk menanamkan ke masyarakat luas? Ke masyarakat. Iya, ke masyarakat. Kita sebenarnya dimulai dari mahasiswaan, karena kita kan organisasi mahasiswaan. Untuk menularkan hal ini tentunya pertama dengan pengkaderan. Setiap generasi penerimaan mahasiswa baru kita selalu melakukan pengkaderan agar bibit-bibit baru bangsa ini, bibit-bibit baru nasionalisme ini terus tumbuh, terus hidup. Jadi kita terus melakukan pengkaderan setiap tahunnya, dan kita menanamkan ideologi-ideologi kita di dalam pengkaderan tersebut, khususnya pada ideologi nasionalisme. Nah, dari kader-kader kita ini, dari mahasiswa-mahasiswa ini, kita tekankan untuk menularkan ini pada minimal pada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dari mereka kita berharap warga Indonesia ini tidak apatis lah terhadap problematika yang dialami oleh bangsa ini. Karena tidak mungkin kan kita melakukan sosialisasi pada seluruh masyarakat Indonesia. Karena di Indonesia ini sangat banyak sekali kan organisasi, ada organisasi kemahasiswaan, ada organisasi kepemudaan, ada organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, tugas kita ini dimulai dari pemudanya. Kalau pemudanya nanti kita sudah bisa merangkul pemudanya dan mereka sudah militan, jiwa nasionalismenya sudah tumbuh di dalam mereka, secara otomatis mereka akan secara sendirinya menularkan hal ini pada orang-orang yang ada di sekitar mereka, pada orang tua mereka, kerabat mereka dan lain sebagainya. Berarti GMN ini bergerak dari hal kecil hingga berbuah berdampak besar untuk pernah mengalami kesulitan nggak dalam menyalurkan rasa nasionalisme sendiri di kalangan mahasiswa, Kak? Tentunya kesulitan-kesulitan ini setiap perjuangan itu pasti ada. Setiap tahunnya dalam perekrutan kader ini pasti ada, khususnya di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini memang hampir seluruh GMNI di Indonesia ini, bahkan bukan hanya GMNI, mungkin organisasi-organisasi yang lain mengalami problematika yang sama. Karena pandemi, mahasiswa semua kuliah online, gak ada yang kampus, kita kesulitan dalam merekrut kader. Karena kita melalui media ini sangat sulit sekali. Jadi memang cara yang paling ampuh sejauh ini masih harus bertatap muka dengan mahasiswa untuk meyakinkan mereka. Mahasiswa, oke. Ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Bawaslu atau mahasiswa atau pemuda di Indonesia, khususnya Kota Pasuruan atau Pasuruan Raya nih, Kak? Kalau pesan dan kesan terkesan kayak ceramah ya. Iya. Jadi pada intinya gini, bukan pesan dan kesan ini bukan
tentunya pertama buat saya pribadi dan seluruh warga negara Indonesia, khususnya para mahasiswa dan para kader GMNI, dalam momentum Hari Pahlawan ini kita sebagai generasi bangsa, sebagai generasi milenial, sebagai pahlawan masa kini, saya harapkan generasi bangsa ini, khususnya kader-kader GMNI, saya khususnya, untuk adaptif terhadap kondisi zaman. Jangan menjadi generasi yang kolot, terus beradaptasi dengan kemajuan zaman, terus beradaptasi dengan modernisasi agar tidak ketinggalan. Dan jangan sampai lupa pada generasi bangsa ini, khususnya generasi muda Pasuruan, mari tetap tumbuhkan jiwa nasionalisme kita, tumbuhkan rasa patriotisme kita di dalam jiwa kita, tularkan kepada orang-orang yang di sekitar kita, teruskan revolusi, karena kita sebagai generasi muda ini adalah tugasnya yang pertama kali adalah meneruskan revolusi dan mengakhiri revolusi ini dengan akhir yang baik. Itu adalah tugas kita, itu yang perlu diingat oleh generasi bangsa ini. Oke, Bung Dovir, terima kasih sudah hadir dan sudah memberikan pelajaran penting untuk saya pribadi dan untuk anak muda di Pasuruan. Jangan kapok-kapok main ke sini, kalau diundang bersedia datang kan? Oke, terima kasih ya Bang Dovir. Oke, saya juga ucapkan terima kasih khususnya pada jajaran Bawaslu Kota Pasuruan, para jajaran komisioner dan seluruh staf Bawaslu Kota Pasuruan. Kami mewakili keluarga besar GMNI mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi saya mewakili keluarga besar GMNI Pasuruan mengucapkan selamat Hari Pahlawan, pahlawanku, semangatku. Oke. Demikian podcast hari ini bersama Bung Dovir, Ketua GMNI Pasuruan. Sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk like and subscribe YouTube Bawaslu Kota Pasuruan. Ajeng undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.